my channel. Di video kali ini aku mau jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, dan mungkin aku bakalan baca beberapa komentar juga dari teman-teman ya. Oke, karena ada juga yang nge-DM aku di Instagram, Kak, kapan sih mau dibaca pertanyaan dan jawaban yang sudah kita kirimkan, kita komentarin di foto yang ini. Dan sekarang aku mau bacain satu persatu dulu. Oke, dari Neng Nurul, dia tanya, Pen umurnya berapa Mbak? Oke, dari pengenalan dulu aku baru buat video, aku nggak kenalin total ya secara detail. Aku lahirnya tuh tahun berapa, terus usiaku sekarang berapa, terus aku lahirnya di mana, dan oke, sekarang aku akan kasih tahu ke teman-teman. Aku lahir tanggal 11 April tahun 1993 dan sekarang usiaku sudah nggak muda lagi. Sudah mencapai 26 tahun. Terus aku lahirnya di kota Pasuruan. Dulu aku lahirnya di Pasuruan. Tahun 99 aku ikut merantau orang tuaku ke Bali selama kurang lebih 7 tahun. Jadi aku sampai sekolah SMP kelas 1 di sana. Terus setelah itu kembali lagi ke Jawa dan tinggal di Pasuruan kurang lebih selama 6 tahun sampai aku lebih ya, 7 tahunan lah lebih pokoknya, sampai aku punya anak Sila. Setelah itu aku merantau lagi ke Taiwan selama 3 tahun. Sekarang kembali lagi di sini dan alhamdulillah aku bakalan menetap di sini karena rumahku di sini gitu ya. Terus next aku baca pertanyaan selanjutnya. Mbak, sehari-harinya pakai pelembab apa? Sehari-hari aku pakai serum dari Garnier. Aku kan sudah pernah nge-review ya Garnier yang buat sehari-hari itu. Terus ada day creamnya, ada serumnya, dan juga ada facial washnya. Jadi semuanya sudah aku jelasin di situ. Teman-teman bisa klik ini yang lewat di sini. Nih, oke? Biar teman-teman lebih paham tentang skincare rutin aku sehari-hari. Terus, Mbak, kalau boleh tahu kelahiran tahun berapa sih? Sudah aku jawab ya. Mbak Ayu waktu itu sakit apa? Oke, waktu aku sakit itu aku sakit ulu hati, ulu hatiku kambuh lagi. Terus aku juga demam karena kecapean, terus kurang minum dan kurang istirahat gitu. Terus apa lagi ya? Mbak Ayu, ini dari Mbak Yunita Silviana. Mbak Ayu, apa ada niatan mau berangkat lagi jadi TKW? Sebenarnya iya sih ya, ada sih ya dalam hati. Tapi aku nggak bakalan kerja lagi jadi TKW atau berangkat lagi ke luar negeri gitu. Karena pertama nggak ada yang jagain anakku di sini. Terus yang kedua nggak ada yang ngerawat bapakku yang sakit itu. Teman-teman tahu sendiri kan kalau bapak kandungku lagi sakit. Terus alasan yang ketiga, aku kepingin ngontrol keempat adikku. Aku harus memastikan mereka semua baik-baik saja, seperti itu. Karena ibu kandungku, beliau lagi kerja di Abu Dhabi. Jadi buat teman-teman yang bertanya kenapa aku nggak pernah kelihatan ibu kandungku, beliau lagi bekerja di Abu Dhabi. Terus ibu mertuaku sudah meninggal dunia gitu ya. Jadi aku di sini tinggal bareng bapak kandungku, bapak mertua, adik kandungku yang bungsit, dan juga anakku. Dan next, ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama teman-teman. Nah, dari Hilma Syarifuddin, kapan suaminya Mbak Ayu pulang? Itu deh pertanyaan yang sering banget ditanyakan sama teman-teman. Terus juga, Mbak, suaminya kemana gitu ya. Terus juga kapan pulang gitu. Nanti kalau suaminya pulang ngevlog bareng ya. Jelas lah, nanti kalau suamiku pulang aku bakalan ngevlog bareng. Insya Allah suamiku pulang bulan
September tahun ini, September 2019, tapi aku sorry banget gak bisa ngasih tahu kapan dia pulangnya, tanggal berapa. Aku juga nggak tahu karena itu sudah bakalan ada ketentuan dari agensi yang ada di Taiwan gitu ya. Jadi suamiku pulangnya bulan September tahun 2019. Kalau tanggalnya aku nggak tahu gitu. Jadi nanti bakalan lebih seru lagi kalau ada suamiku. Kita bakalan ngevlog bareng dan insya Allah bakalan sering juga jalan-jalan dan kuliner bareng dia gitu ya. Terus aku bakalan baca juga ada komentar dari siapa ini ya, sebentar. Oke, ini komentar dari Sukisno Safila. Besok kalau Ayai Sila pulang minta belajari motor Mbak Ayu, biar kalau mau keluar kemana-mana enak, kalau bisa sendiri. Maaf ya. Anyway, well sebenarnya aku bisa naik motor ya. Aku bisa naik motor maupun itu motor matic atau motor yang pakai masukin persneling itu aku bisa. Hanya saja motornya yang biasanya dipakai goncengan sama aku sama bapak mertuaku itu kadang rewel gitu loh, dan aku nggak mau kayak pas ntar kalau aku naikin sendirian atau di jalan pas itu rewel lagi, karena nggak bisa ketebak gitu loh ya. Dan sebenarnya aku juga pingin ganti sepeda motornya beliau, tapi pelan-pelan dulu lah ya, karena aku masih banyak kebutuhan di sini, jadi aku masih belum bisa gantiin sepeda yang lebih bagus lagi. Insya Allah kalau ada rezeki aku bakalan ganti sepeda yang lebih baik dari sepeda itu gitu. Dan perlu teman-teman ketahui, dulu zaman aku masih belum nikah ya, masih baru lulus sekolah SMA itu, aku nih orangnya nekat banget karena dulu aku pernah kuliah di Malang di daerah Jalan Soekarno-Hatta. Di situ aku naik motor sendiri, naik motor yang persneling gitu, masukin gigi 1, 2, 3, 4 gitu. Nah itu aku naik sendiri dari Pasuruan ke Malang, dan itu PP setiap hari. Itu PP ya, itu aku naik motor sendiri. Terus aku juga bukan pernah sekali 2 kali, sering juga PP dari Pasuruan ke Probolinggo, itu aku naik motor sendiri tapi naik motor matic gitu. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, misalnya dikira aku nih nggak bisa naik motor, aku bisa, cuma hanya saja karena di sini kondisi sepedanya juga kurang baik ya, jadi aku nggak terlalu paham dengan sepeda yang ini gitu. Nggak tahu kenapa dia tuh sering rewel gitu, padahal sudah bolak-balik masuk ke bengkel, ke rumah sakit. Tapi insya Allah nanti kalau ada rezeki lain aku bakalan ganti sepedanya bapak gitu ya. Terus sebelum ke Taiwan aku juga pernah dulu kecelakaan, itu tahun 2015. Tahun 2015 waktu itu Sila itu masih berumur 5 bulan ya. Sila masih umur 5 bulan. Terus aku itu lagi ngurus dokumen gitu ya, karena waktu itu kan dokumenku maksud itu kartu keluarga, aku masih gabung sama ibuku, belum pecah kakak gitu. Sedangkan kan kalau ke kerja ke luar negeri kan harus semua itu harus benar-benar betul gitu ya, dari apa kita sudah nikah atau belum, usia kita, pokoknya semua itu harus benar-benar asli gitu, nggak ada yang boleh dipalsukan gitu ya. Nah waktu itu aku lagi ngurus kakak tuh bareng sama ibuku. Nah waktu itu ibu sudah bilang gini sih sama aku, sini ibu aja yang gonceng, kamu gendong aja anakmu gitu. Dan entah kenapa aku yang agak sedikit susah digombongin kali ya, jadinya biar dah aku aja yang gonceng sampean gendong anakku tuh. Dan waktu itu jalannya naik, aku masih ingat jalan tuh naik, terus habis itu turunan tuh langsung belok gini. Nah waktu itu masih baru diperbaiki ya jalannya, jadinya tuh banyak pasir-pasirnya gitu. Jadi pas naik itu terus langsung turun, seret, aku ngerem dan aku nggak bisa ngontrol. Habis itu kita jatuh bertiga, dan untungnya Sila nggak apa-apa, Sila selamat. Dan aku masih, terus aku juga panik banget. Aku ngeliat Sila oke, nggak apa-apa. Terus aku ngeliat ibu juga nggak apa-apa gitu, cuma ada sedikit
luka gitu di apa namanya, di lututnya, dan aku nggak ngerasa kalau aku nih bener banyak banget luka di tanganku dan di kakiku karena aku lagi panik. Jadi aku jalan aja biasa kayak nggak kerasa gitu kalau ada luka di tangan sama kakiku. Nah, kalau waktu itu orang-orang nggak bilang kalau aku ini banyak lukanya, mungkin aku nggak bakalan tahu. Ternyata orang-orang bilang, "Mbak, nggak sakit, itu loh, coba lihat lukanya tuh." Orang-orang pada ngerubungin aku semua dan aku ngerasa kayak I'm fine, aku nggak apa-apa, kayak it's okay, kayak ya yang nggak ada apa-apa gitulah diriku. Terus begitu aku lihat ternyata wow, di sini ini banyak sekali, terus di lututku juga sampai ke kakiku sampai ke mata kaki. Itu baru deh lama-kelamaan, mungkin sekitar kurang lebih 30 menitan baru kerasa kayak yang namanya nyeng kayak gitu. Nyampe rumah kan memang lukanya banyak pasirnya ya, jadi aku tuh nggak mau kena infeksi gitu. Biasanya kan kalau luka ada kayak kotoran di dalamnya kan besok-besoknya itu pasti ada kayak nanahnya gitu kan, dan aku nggak mau seperti itu. Jadi aku tuh aku siram pakai air, luka ini aku siram pakai air, terus aku sikat. Aku nggak peduli itu sakitnya luar biasa, aku nggak peduli karena aku nggak mau ngelihat ada pasir yang masuk ke dalam kulitku, dan itu ya seperti itulah. Itu pengalaman aku yang nggak bisa aku lupakan. Oke, ini pertanyaan lagi. Ada yang bertanya, "Mbak, sampean tuh aslinya orang mana sih?" gitu. Aku aslinya orang Pasuruan ya, aku lahirnya di Pasuruan. Terus Probolinggo ini adalah sebenarnya tempat kelahiran suamiku, cuma aku dan suami beli tanah sendiri di sini hasil dari kita bekerja berdua di Taiwan itu. Jadi kita beli tanah di sini, kita bangun rumah di sini, dan kita pindah domisili di sini gitu. Jadi kita bakalan menetap di sini selamanya gitu lah ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Daniasi Erianto, berkomentar di videoku yang blak-blakan tentang gaji YouTube itu, pengalaman aku jadi YouTuber. Terus kalau di Taiwan gimana cara nerima gajinya, Mbak? Kalau sekarang aku kurang tahu ya. Kalau dulu tahun 2017, 2018 aku nerima gaji dari AdSense itu lewat Western Union gitu kan. Kita kan di pengaturan AdSense kan ada nomor rekening atau pakai Western Union. Nah, karena di situ aku pilihnya Western Union, jadi aku pakai Western Union. Tapi aku sempat kesulitan karena beberapa bank di Taiwan itu maksudnya itu nggak kerjasama dengan Western Union gitu ya. Jadinya aku sama Cece, aku diantar Cece tuh kita pergi ke beberapa bank, dan baru deh kita nemuin bank yang bekerja sama dengan Western Union. Terus aku ambilnya di sana. Jadinya aku ngambil gaji AdSense sewaktu ada di Taiwan tuh lewat Western Union gitu. Terus C, itu daftar AdSense-nya pakai satu KTP bisa nggak? Kalau di Indonesia iyalah harus pakai KTP, kartu tanda penduduk. Tapi kalau di Taiwan kita harus pakai ARC gitu kan. Kita di ARC itu kan ada alamat kita kan, ada alamat rumah majikan kita gitu. Jadi kalau di Indonesia ya harus pakai KTP, kalau di Taiwan kita pakai ARC gitu. Oke, sekian dulu ya pertanyaan dan jawaban di video kali ini. Kalau teman-teman masih penasaran tentang apa aja yang mau ditanyakan, silakan teman-teman komentar di bawah ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel aku biar dapat notifikasi dari channel YouTube aku. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.